Tapi ada satu hal yang menjadi keresahan nih dari para pemberi kerja, yaitu terkait dengan kerahasiaan data, bahwa gaji ini sifatnya rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast PM Asik, saluran edukasi dan informasi perpajakan menarik. Kali ini bersama kami, tim penyuluh pajak KPP PMA 6, saya Atika, dan dua rekan saya Aurel, saya Asri. Ya, di episode podcast sebelumnya, kita sudah membahas tentang tarif pemotongan baru PPh Pasal 21, yaitu TER atau tarif efektif rata-rata, dan juga penghitungannya untuk THR dan bonus. Nah, di episode kali ini apa yang mau kita bahas nih Mbak Ci? Ya, di podcast kali ini kita juga masih akan membahas berkaitan dengan TER. Kalau sebelumnya kita sudah bahas penerapan TER ya dalam pemotongan PPh Pasal 21, maka pada episode kali ini kita akan membahas tentang pelaporannya. Jadi setelah kita memahami tentang ketentuan pemotongannya, sekarang terkait dengan pelaporannya ya. Iya. Apakah ada yang baru nih Mbak Aurel terkait dengan ketentuan pelaporan SPT PPh 21 ini? Baik, jadi sejalan dengan terdapat perubahan pengaturan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan juga peningkatan pelayanan kepada pemotong PPh Pasal 21 dalam melaporkan pemotongannya, maka terbitlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR2 Tahun 2024 yang mengatur tentang tata cara pembuatan bukti pemotongan dan juga penyampaian SPT masa PPh Pasal 21. Jadi mengikuti ketentuan baru terkait dengan tarif pemotongannya di PP 58 ya, dan PMK 168. Sekarang ada juga ketentuan baru yaitu Per 2 yang khusus mengatur terkait dengan pelaporannya ya. Iya, benar sekali. Di Per 2 ini apa nih perubahan yang paling terlihat dalam penyampaian SPT PPh 21, Mbak Ci? Kalau perubahan yang paling signifikan mungkin kawan pajak juga sudah pernah lihat ya, itu dari sarana pembuatan dan penyampaian SPT-nya. Jadi ada perubahan yang sebelumnya aplikasi pelaporan menggunakan aplikasi berbasis desktop, sekarang menjadi aplikasi berbasis website. Nah, kalau sebelumnya pelaporan menggunakan aplikasi ISPT PPh Pasal 21 desktop, sekarang menggunakan ISPT web atau eBuPOT 2126 yang dapat kawan pajak akses di laman DJP online. Jadi aplikasi pelaporannya sekarang juga berubah ya? Ya. Apakah mungkin karena tata cara pemotongannya berubah, jadi sekarang pelaporannya pun juga ikutan diubah gitu? Ya, jadi dengan rilisnya iBuPOT 21 ini yang pasti untuk memudahkan pelaporannya ya. Seperti yang kita tahu, ketentuan pemotongannya berbeda dengan sebelumnya. Dan terdapat banyak tarif untuk tarif efektif rata-rata pemotongan. Tapi meskipun terdapat banyak tarif, kawan pajak tidak perlu khawatir ya, dan juga tidak perlu menghafalkannya. Banyak ya tarifnya. Karena DJP juga sudah menyiapkan alat bantu penghitungannya berupa aplikasi untuk menghitung secara otomatis pajak TER PPh Pasal 21-nya. Selain kalkulator pajak yang bisa diakses di kalkulator.pajak.go.id, untuk pelaporan SPT-nya pun menggunakan aplikasi iBuPOT PPh 21 yang secara otomatis menghitung tarif efektif rata-rata pada saat menginput data pembuatan bukti pemotongan, sehingga memudahkan kita dalam membuat bukti potong PPh 21. Jadi seperti yang mungkin kawan pajak ketahui, tarif ini banyak ya. Ada 3 lapisan kan ya, A, B, C. Kemudian tiap ini kayaknya sampai 40-an lebih gitu ya tarifnya. Tapi tenang aja, seperti kata Mbak Aura, tidak perlu dihafalkan. Sudah ada aplikasi untuk membantunya. Nah, kemudian seperti yang sudah disebutkan tadi, karena aplikasi pelaporannya ini sekarang menggunakan web based, yang berarti kawan pajak sekarang tidak perlu untuk
mendownload aplikasi dan juga menginstalnya ya Mbak Cia? Ya, betul sekali. Jadi karena dia aplikasi web based, kawan pajak sudah tidak perlu install lagi. Namun EBUPOD 2126 ini dapat kawan pajak akses pada akun DJP online masing-masing kawan pajak sebagai pemberi kerja. Nah, kalau misalnya nih kawan pajak cek di akun DJP online-nya kok belum muncul, nah itu jangan khawatir, kawan pajak bisa masuk ke menu profile dan pilih aktivasi fitur. Di situ nanti akan muncul pilihan EBUPOD 2126. Kawan pajak bisa tambahkan hak akses dengan mencentang kotaknya itu di EBUPOD 2126, kemudian pilih simpan. Setelah itu silakan kawan pajak login ulang dan masuk ke menu pelaporan, lalu klik pra pelaporan. Nah, di situ akan tertampil EBUPOD 2126 bersama dengan EBUPOD lainnya. Jadi dia aksesnya ini jadi satu sama EBUPOD lainnya ya, EBUPOD unifikasi dan EBUPOD yang dulu ya, sebelum unifikasi. Oke, jadi di situ ya lokasinya kawan pajak. Berarti karena dia adanya di web nih, selama kita punya akses internet, kita bisa mengaksesnya dimanapun tanpa terpaku pada satu perangkat tertentu gitu kan? Iya, jadi bisa pindah-pindah perangkatnya. Kalau dulu kan pada saat menggunakan ISPT, karena kita harus install, misalnya diinstalnya di laptop ini, ya udah berarti makanya di situ gitu ya? Iya, betul. Betul. Jadi selama ada akses internet, kawan pajak bisa mengakses aplikasi pelaporan EBUPOD ini dimanapun dan kapanpun tentunya. Nah, ketentuan tarif TER ini kan berlaku mulai 1 Januari 2024 ya. Bagaimana dengan pelaporannya tentuannya? Ya, karena aturan mengenai TER ini kan sudah berlaku sejak 1 Januari 2024, maka sejak masa pajak Januari 2024 sudah menggunakan format pelaporan SPT yang baru sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 2 tahun 2024. Dan karena aplikasinya sudah tersedia, maka untuk pelaporan PPh pasal 21 kita sudah menggunakan EBUPOD 2126. Penyampaian ISPT melalui media elektronik saat ini sudah tidak disediakan lagi ya kawan pajak ya, karena sudah tidak relevan dengan ISPT berbasis web. Jadi ISPT PPh pasal 21 sudah tidak kita gunakan lagi, namun masih bisa digunakan untuk masa pajak sebelum tahun pajak 2024. Misalnya, kawan pajak belum melakukan pelaporan SPT masa Desember 2023, nah kawan pajak masih bisa menggunakan ISPT. Atau mungkin ada yang ingin melakukan pembetulan untuk masa pajak yang lampau, misalnya Juli 2022 seperti itu. Nah, kawan pajak bisa menggunakan ISPT. Jadi cut off-nya per masa pajak Januari 2024. Iya. Dan tergantung dari masa dan tahun pajaknya. Kalau untuk sebelum 2024, yang berarti Desember 2023 ke belakang, masih bisa ya? Iya, masih bisa. Nah, kemudian dengan terbitnya Per 2 tahun 2024 ini, adakah perubahan dari ketentuan sebelumnya terkait dengan bukti potong dan SPT-nya nih Mbak Aci? Ya, memang ada beberapa perubahan nih yang diatur di Per 2 tahun 2024. Yang pertama terkait dengan bukti pemotongan dan formatnya. Jadi terdapat penambahan bukti potong PPh pasal 21 bulanan bagi pegawai tetap atau pensiunan atas penghasilan yang diterima setiap masa selain masa pajak terakhir atau Desember. Nah, bukti potong ini nantinya tidak digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan ya, tapi itu merupakan satu kesatuan dalam formulir 1721A1 yang diterima setiap tahun gitu. Oke, jadi kalau dulu pegawai tetap dan pensiunan ini atas penghasilan rutinnya hanya menerima bukti potong A1 di akhir tahun, sekarang juga dibuatkan bukti potong bulanan ya gitu. Iya, betul. Tapi untuk pelaporan SPT tahunannya tetap menggunakan bukti potong A1 ya Mbak ya? Iya, betul. Pada bukti potong juga ditambahkan kolom nomor dokumen referensi untuk penggunaan fasilitas. Lalu ada perubahan data isian identitas pemotong pada bukti pemotongan, di mana identitas pemotong pada bukti pemotongan semula diisi dengan identitas pemotong, diisi dengan identitas penanda tangan menjadi
identitas pemotong yaitu nama perusahaan dan juga ditambahkan nama penanda tangan. Sekarang seperti itu. Nah, ini perubahan ini hanya untuk bukti potong bulanan saja atau A1-nya juga berubah? Ya, jadi 1721A1 juga ada perubahan. Sama ya, jadi di kolom penanda tangannya itu berubah. Yang semula judulnya ya, identitas pemotong menjadi identitas penanda tangan. Kemudian pada bukti potong 1721A1 juga ditambahkan kolom atau baris zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan melalui pemberi kerja sebagai pengurang penghasilan. Nah, tentunya zakat atau sumbangan keagamaan ini untuk dapat dikurangkan itu haruslah memenuhi ketentuan diberikan kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Yang daftarnya bisa kawan pajak lihat di Per 4 tahun 2022 sebagaimana telah dibuat terakhir dalam Per 3 tahun 2024. Kemudian selain itu pada baris bawah itu ditambahkan juga kolom data pemotongan PPh yang telah dilakukan selain masa pajak terakhir serta jumlah PPh kurang lebih bayar pada masa pajak terakhir. Nah, ini kan kalau sebelumnya pada ISPT ya, pada ISPT desktop itu bukti potong 1721 itu dibuatkan terpisah dari masa pajak Desember atau masa pajak terakhir. Nah, maka di e-Bukpot 2126 ini bukti potong 1721A1 itu dibuatkan pada untuk masa pajak terakhir gitu. Jadinya tidak perlu lagi dibuatkan yang untuk masa pajak terakhir itu tidak perlu dibuatkan bukti potong bulanan. Nah, kemudian dalam bukti potong 1721A1 ini itu juga bisa menunjukkan kalau status PPh pada masa pajak terakhir lebih bayar. Misalnya karena pegawai tersebut resign di tengah tahun atau karena jumlah PPh yang dipotong pada masa-masa pajak sebelum masa pajak terakhir itu lebih besar daripada PPh yang terutang selama setahun. Jadi di masa pajak terakhir tidak dibuatkan bukti potong bulanan dengan mekanisme PER, tapi langsung dibuatkan A1 gitu ya. Nah, perbedaan yang cukup terlihat mungkin di bukti potong A1 ini ya kawan pajak, karena tidak hanya menampilkan data penghasilan dan PPh terutang selama setahun, tapi juga untuk masa pajak terakhir. Jadi di masa pajak terakhirnya ini bisa menunjukkan statusnya apakah kurang bayar atau lebih bayar. Dalam hal status masa pajak terakhirnya ini menunjukkan lebih bayar, artinya pemberi kerja harus mengembalikan kelebihan potong tadi ke pegawai gitu. Nah, kemudian dari sisi pemberi kerjanya sendiri bisa memperhitungkan kelebihan potong atas satu pegawai tadi dengan pemotongan PPh dari pegawai lainnya gitu. Nah, kemudian nih Mbak Aurel, bagaimana kalau penghasilan pegawai ini di bawah PTKP? Ya, di ketentuan baru ini pemotongan untuk penerima penghasilan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP ini tidak lagi digunggung. Nah, melainkan harus dirinci daftar penerima penghasilannya. Kalau untuk ketentuan sebelumnya kan di ISPT 21 itu cukup membuat bukti potong untuk 1 tahun pajak ya. Nah, sekarang dengan e-Bukpot 21 ini pemberi kerja wajib membuat bukti potong sepanjang terdapat penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan, meskipun pembayaran tersebut di bawah PTKP dan tidak ada pembayaran PPh-nya. Gitu. Jadi misalkan terdapat pembayaran penghasilan, namun penghasilannya ini ternyata di bawah PTKP, bukan berarti tidak perlu buat bukti potong ya. Iya, harus dibuatkan. Terkait dengan kewajiban pelaporan SPT-nya ini, bagaimana kalau ternyata tadi nihil, tidak ada PPh yang dipotong? Jadi dulu itu kan ketentuannya selama SPT-nya nihil atau tidak ada pembayaran PPh pasal 21, maka dan nihilnya itu bukan karena DTP ya atau SKB, maka wajib pajak boleh tidak melaporkan SPT PPh pasal 21 setiap bulan dan hanya wajib lapor pada akhir tahun atau bulan Desember. Nah, namun dengan adanya PMK terbaru ini yang mengatur tentang TER, diatur kalau ada pembayaran, maka pemberi kerja kan tadi harus membuat bukti potong. Nah, bukti potong itu harus dilaporkan dalam SPT PPh pasal 21. Nah, jadi selama ada pembayaran gaji, maka pemberi kerja harus membuat bukti potong dan melaporkan SPT masanya, terlepas dari apakah ada PPh yang dipotong atau tidak, atau apakah penghasilan tersebut di atas PTKP atau di bawah PTKP. Jadi tetap harus lapor ya. Betul. Dan kemudian di ketentuan yang baru ini tidak mengubah terkait dengan batas waktu pelaporan. Jadi berarti batas waktu pelaporannya masih sesuai ketentuan yang lama, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.
Nah, sekarang kalau misalnya penerima penghasilan atau pegawai ini ternyata tidak atau belum mempunyai NPWP, gimana nih Mbak Aurel untuk input di EduPort dan juga penerapan tarifnya? Ya, jadi di EduPort ini ada opsi untuk input NIK untuk pengisian kolom NPWP-nya. Penambahan NIK sebagai NPWP penerima penghasilan ini dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Dan saat ini di EduPort untuk penerima penghasilan dengan NPWP maupun tanpa NPWP, tarif PPh Pasal 21-nya ini sama. Kemudian hal ini juga disampaikan dalam pengumuman nomor Peng 6 tahun 2024 bahwa kenaikan tarif lebih tinggi tidak dikenakan untuk penggunaan NIK yang telah teradministrasi pada sistem Dukcapil dan terintegrasi pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Baik, jadi untuk penerima penghasilan dengan NPWP maupun tanpa NPWP ini sama ya, tidak kenaikan tarif. Nah, ngomong-ngomong soal PMK 112 tadi, kami ingatkan kembali kepada kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP agar segera melakukan pemadanan NIK NPWP, pastikan NIK-nya sudah valid untuk memulai penerapan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi per 1 Juli nanti ya. Gitu. Nah, kemudian nih, aplikasi EduPort ini kan tujuannya untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru dan juga memudahkan WP dalam pelaporan SPT-nya. Tapi ada satu hal yang menjadi keresahan dari para pemberi kerja, yaitu terkait dengan kerahasiaan data. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa gaji ini sifatnya rahasia. Tidak semua orang bisa melihat data gaji ini. Biasanya hanya HRD atau upper management aja nih yang bisa tahu datanya. Nah, dengan EduPort 21 yang dia lokasinya ini ada di DJP Online, ini akan memungkinkan bagi siapapun yang memiliki akses ke DJP Online itu untuk bisa membuka data penghasilan seluruh pegawai. Gitu kan ya. Nah, bagaimana Mbak Aci terkait dengan hal ini? Ya, jadi memang di awal rilis EduPort 2126 ini aksesnya itu masih menjadi satu, yaitu dengan DJP Online ya. Jadi pemilik akses akun utama DJP Online itu juga bisa mengakses EduPort dan melihat isinya. EduPort 2126 maksudnya. Padahal kan seperti yang Mbak Tika bilang ya, kalau kawan pajak itu cenderung memisahkan pegawai yang melaporkan PPh Pasal 21 dan membuat bukti potongnya dengan pegawai yang melaporkan PPh lainnya. Nah, dengan banyaknya kekhawatiran ini, DJP kemudian menindaklanjuti masukan dari kawan pajak, yaitu dengan menambahkan user perekam pada EduPort 2126. Nah, user perekam ini merupakan solusi terkait isu kerahasiaan data pemotongan PPh. User perekam yang didaftarkan itu harus memiliki identitas berupa NPWP, email, dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. User perekam yang sudah didaftarkan kemudian nanti akan divalidasi oleh sistem dan DJP akan mengirimkan email yang isinya username, password, dan tautan untuk login ke laman khusus perekaman bukti potong PPh Pasal 21 yang terpisah dari laman utama DJP Online. Gitu. Pendaftaran user perekam ini hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak badan dan user perekam yang didaftarkan bisa lebih dari satu. Oke, jadi untuk pemberi kerja orang pribadi semestinya tidak perlu menggunakan user perekam karena seharusnya tidak ada isu kerahasiaan data di sini ya. Gitu. Nah, kemudian Mbak Aurel, apakah dengan adanya user perekam ini, kan tadi dibilang Mbak Aci, dia terpisah nih tautan untuk loginnya. Apakah berarti dia memisahkan antara EduPort PPh 21 dengan DJP Online-nya? Iya, jadi kewenangan user perekam ini dibatasi ya. Tidak sebanyak kewenangan user utama. User perekam hanya dapat melihat perekaman bukti potongnya dan tidak dapat melihat data perekaman yang dibuat oleh perekam lainnya gitu. Untuk laporan SPT-nya tetap dilakukan melalui akun DJP Online. User akun DJP Online hanya dapat melihat total dari penghasilan dan pajak penghasilan PPh 21 yang dilaporkan, serta tidak dapat melihat rincian data pajak penghasilan setiap pegawai maupun penghasilannya. Jadi untuk data pelaporan SPT-nya tetap menggunakan DJP Online. DJP Online, ya. Oke. Nah, kemudian ada satu hal lagi nih yang juga menjadi concern dari WP pemberi kerja, di mana data pegawai dalam satu perusahaan itu kan kadang jumlahnya sangat banyak ya.
bisa jadi ribuan gitu. Nah ini cukup menyulitkan pemberi kerja kalau dia harus membuat bukti potong satu persatu, apalagi dengan adanya kewajiban tadi pembuatan bukti potong bulanan. Nah kalau di ISPT sebelumnya kan bisa menggunakan mekanisme import CSV ya. Bagaimana dengan di EBUPOT 21 ini? Ya, jadi kawan pajak tidak perlu khawatir, di EBUPOT 2126 ini juga terdapat fitur impor dalam bentuk format Excel. Nah, untuk membantu kawan pajak menginput bukti potong dalam jumlah yang banyak. Dia format file impornya juga sudah tersedia dan bisa diunduh di EBUPOT 2126 menu impor bukti potong di bagian petunjuk pengisian di sebelah kiri layar. Ya, kemudian format file impornya dibedakan ada dua ya, yaitu untuk file bulanan dan final atau tidak final, juga untuk file tahunan atau 1721 Oke, jadi ada dua jenis file impor yang bisa digunakan. Silakan kawan pajak pilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi EBUPOT 21 ini tetap memudahkan untuk pembuatan bukti potong dalam jumlah banyak. Nah, untuk kawan pajak yang mungkin masih baru di dunia EBUPOT dan mungkin belum terlalu paham nih bagaimana langkah-langkahnya, jangan khawatir, kawan pajak dapat menyaksikan tutorial EBUPOT 21 di channel YouTube Ditjen Pajak. Baiklah kawan pajak, tidak terasa kita sudah sampai pada akhir acara. Terima kasih sudah menyaksikan podcast SIK. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat. Jangan lupa like video kami dan subscribe akun YouTube KPP PMA 6 agar kawan pajak tidak ketinggalan untuk menyaksikan podcast SIK episode-episode selanjutnya. Kebaya dari Tasik cantik warnanya. Cakep. Sampai jumpa di podcast SIK episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMA 6.